Gus Muhaimin termasuk salah satu yang tertinggi. Pak Erick Thohir baru nih kan ini kan baru mendadak NU. Semua koalisi yang di dalamnya ada PKB selama pemilihan langsung presiden itu pasti menang. Di episode sebelumnya, kita telah membahas siapa yang layak untuk jadi cawapres dari Ganjar Pranowo. Di hari ini, kita akan memprediksi kira-kira siapa yang layak untuk menjadi pendamping Pak Prabowo Subianto. Beberapa waktu terakhir, ada muncul 6 nama yang digadang-gadang layak untuk mendampingi beliau. Seperti misalnya ada Erick Thohir, ada Mahfud MD, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, Hovifah, dan juga ada Gibran Rakabuming. Siapa yang paling cocok dari ke-6 nama tersebut? Atau adakah nama lain yang pantas mendampingi Pak Prabowo? Kita akan membahasnya bersama dengan Mas Idam Arsyad, politisi PKB, dan juga sudah ada Mas Arfianto Purbolaksono, manajer riset dan program TII. Mas Idam, terkait dari 6 nama yang tadi kita sudah sebutkan, Mas, ada Gibran, ada Erick Thohir misalnya, dan juga sebenarnya yang masih sampai sekarang terkuat ya, itu ada Muhaimin Iskandar. Kira-kira kalau dari PKB sendiri, udah ada belum sih Mas nama-nama apa dari ke-6 tersebut, atau malah justru di luar dari 6 nama yang sudah tadi disebutkan? Kalau dari 6 nama itu sekira di sekitar itulah ya. Oh, di sekitar 6 itu berarti? Tapi kalau tadi disebut yang terkuat, yang disebut tadi itu Gus Imin. Gus Imin itu masih terkuat? Terkuat di antara calon itu. Kan kalau misalnya kita lihat kemarin itu Pak Prabowo juga baru mengadakan wawancara yang juga eksklusif ya bersama Mbak Najwa gitu. Dan di situ ada sedikit-sedikit, saya kira waktu itu juga pengennya Pak Ganjar, tapi kan Pak Ganjar tidak ingin menjadikan cawapres gitu. Tapi kita lihatlah ini kira-kira siapa gitu. Nah ini masih tetap di Muhaimin berarti Pak? Ya, kan kalau kita lihat hampir semua elit kawan-kawan di Gerindra kan menyebut bahwa Gus Imin ini punya golden ticket. Golden ticket karena waktu itu Gerindra sama PKB yang pertama kali berkoalisi. Ya, sudah koalisi. Sekaligus sebenarnya tentu teman-teman Gerindra tahu peta ya. Kalau mau menang tentu akan memilih pendamping Prabowo yang kira-kira bisa mengantar Pak Prabowo untuk menang di Pilpres kali ini. Atau kalau salah pilih bisa untuk sekian kalinya menjadi gagal lagi di dalam Pilpres. Oh, jadi ini harus nggak boleh salah pilih nih kali ini ya Prabowo ya, karena kan Prabowo mau nggak boleh gagal lagi di 2024 kan. Tapi kalau misalnya punya golden ticket, PKB emang memiliki golden ticket karena pertama kali berkoalisi dengan Gerindra. Ya, tapi kalau misalnya kita lihat secara survei elektabilitas gitu Mas Idam, Muhaimin Iskandar ini tidak memiliki tingkat elektabilitas yang lumayan tinggi. Nah, itu gimana pendapatnya? Itu tergantung surveinya. Tergantung surveinya ya. Siapa yang mensurvei berarti ya? Karena kita juga punya survei yang dilakukan oleh Kan EF melalui Formark. Itu nama Gus Muhaimin termasuk salah satu yang tertinggi. Apalagi kalau kita bawa ke skop Jawa Timur untuk cawapres, saya kira Gus Imin yang menempati yang terbaik di antara calon-calon. Apalagi nanti mau dikaitkan bahwa kan salah satu pertimbangan sekarang bahwa Nahdlatul Ulama atau NU itu menjadi salah satu kunci. Jadi hampir semua calon presiden ini sedang mencari pendamping dari kalangan Nahdien. Nah, dari Nahdlatul Ulama ini juga menarik nih ya, Mas Idam. Kalau dari Nahdien saya kira hampir semua survei menyebutkan bahwa Gus Imin yang tertinggi di antara calon yang menyebut dirinya sebagai kalangan Nahdlatul Ulama. Bagaimana dengan Erick Thohir dan Hovifah, Mas Idam? Mereka juga sosok NU, mungkin ada peluang didukung juga oleh PKB, itu kira-kira bisa ada chance buat mereka? Kalau bakal didukung PKB tentu jauh ya, karena amanat dari Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa tentu mengamanatkan ke ketua umumnya, ke Gus Imin untuk maju sebagai pimpinan nasional, baik sebagai presiden maupun sebagai calon wakil presiden. Dan sampai saat ini belum ada perubahan dari rekomendasi Muktamar tersebut. Jadi sampai saat ini nggak ada nama lain kalau dari
internal Partai Kebangkitan Bangsa, tetap Jadi- ke ketua umumnya. Jadi kemarin Pak Prabowo ngomong-ngomong, ya ada keinginan sempat mau Ganjar sih, itu sebenarnya bercanda aja ya berarti ya, Ya itu mungkin bagian dari dari cara berpolitik cara aja ya. berpolitik. Kan yang didesak oleh publik kan sebenarnya kapan deklarasi. Ya, Nah, padahal masih lama kan sebenarnya waktunya. Jadi saya kira karena kedua tokoh tersebut, Pak Muhaimin dan Pak Prabowo sudah punya kesepakatan, dan di dalam kesepakatan tersebut dikatakan bahwa yang menentukan proses presiden dan wakil presiden, calon wakil presiden dan calon presiden itu ada di dua orang tersebut. di antara Jadi, Caimin, Gus Muhaimin Gus Imin. atau Jadi, enggak Pak Prabowo makanya gitu ya. disebut Gus Imin punya golden ticket. Golden ticket itu. Apakah digunakan atau tidak digunakan, tapi tentu seperti yang disebutkan oleh teman-teman kawan Gerindra, yang menentukan calon wakil presidennya Prabowo itu ada di Gus Imin. Di Gus Imin itu ya. Nah, Oke. itu istimewanya. Itu istimewanya. Nah ini menarik. Saya coba beralih dulu ke Mas Anto. Tadi udah sempat menyebutkan katanya Mas Idam itu Gus Muhaimin itu punya golden ticket sebenarnya untuk menentukan, dan sesuai secara survei itu memiliki elektabilitas yang lumayan tinggi. Tapi kalau kita bandingkan Mas Anto antara misalnya Erick Thohir, Khofifah dan juga Gus Muhaimin, ini kira-kira siapa yang paling bermanfaat untuk elektoralnya Pak Prabowo secara matematika politiknya ya? Ya, terima kasih Usi. Kalau kita memperbandingkan ya ketiga tokoh tadi yang disebutkan tadi, sebenarnya tadi disebutkan oleh Mas Idam dan juga Usi juga menyebutkan bahwa ini ketiga tokoh ini memang saat ini labelnya udah NU nih kan gitu kan. Dan tadi Mas Idam bilang bahwa memang sekarang capres ini lagi berlomba-lomba untuk mendekati dari pemilih Nahdlatul Ulama semuanya seperti itu. Nah, yang menjadi menarik ketika kita memperbandingkan melihat ketiga tokoh ini, sejauh mana sih sebenarnya sejarah dari ketiga tokoh ini terhadap Nahdlatul Ulama misalnya. Misalkan Gus Imin memang memiliki sejarah panjang tentunya seperti itu ya, dengan kedekatan dengan Nahdlatul Ulama. Bu Khofifah juga sama. Terus juga yang terakhir kan Pak Erick Thohir baru ini kan baru mendadak NU. Apalagi datang iya, apalagi waktu pas lagi acara ini ya ulang tahun NU itu ya. Nah, ini menarik. Jadi semua ingin melabelkan menjadi NU kan gitu. Nah, kalau kita lihat popularitas dan elektabilitasnya dari segi popularitas dulu ya, ketiga tokoh tersebut memang memiliki popularitas yang sudah cukup gitu kan. Dengan masing-masing pendekatan tentunya. Ketika Gus Imin memang lebih dikenal sebagai politisi, dulu sebagai politisi muda yang mampu mengembangkan partai PKB lebih besar lagi gitu ya. Terus kemudian Bu Khofifah dulu pernah menjadi menteri muda yang waktu pas ditunjuk oleh Gus Dur pada kabinetnya. Terus kemudian menjadi tokoh politik yang perempuan yang cukup disegani kan gitu kan. Dan kemudian Pak Erick Thohir yang sekarang tiba-tiba melejit gitu dengan isu sepak bola mungkin itu menjadi. Nah, ketika kita melihat dalam survei tentunya kita melihat pendekatannya dari mana kan itu kan, apakah tadi melihatnya dari sisi elektabilitasnya berdasarkan pendekatan partai ataupun pendekatan yang lebih kultural kan, itu tentunya akan mempengaruhi. Nah, terus kemudian ketika kita bicara tadi ya ke golden ticket tadi ya, tentunya Gus Imin memiliki golden ticket. Selain jadi capres, tentu juga Gus Imin bisa menjadi kingmaker di sini. Kan itu kan. Itu yang kelebihan Gus Imin kalau misalkan dalam konteks PKB hubungannya dengan koalisi Gerindra. Di mana bisa saja selain amanat dari Muktamar, Gus Imin juga bisa menentukan cawapres yang didorong ketika dengan syarat bahwa ada komunikasi politik yang dibangun dengan ketika koalisi ini diperluas lagi seperti itu. Ada partai-partai yang masuk, misal apakah itu Golkar, apakah itu PAN, yang itu masuk dalam koalisi antara koalisi yang mendukung Pak Prabowo. Nah, ini kan komunikasi politik di antara parpol ini yang nantinya akan dipengaruhi tentunya oleh Caimin kan dengan golden ticketnya tadi. Walaupun ya memang ada amanah dari Muktamar. Dan patut diingat bahwa ketika kita bicara tokoh dan
kaitan dengan partai dalam pencapresan ini, selain mendorong partai, tentunya pencapresan ini bagian dari konsolidasi partai politik itu sendiri gitu. Jadi ketika let's say misalkan Ganjar didukung oleh PDIP, artinya mereka sedang mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan politik di PDIP misalkan. Terus kemudian ketika Caimin juga didorong untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo, tentunya ini akan menjadi ruang konsolidasi baik bagi PKB seperti itu. Nah, makanya sekarang kita tunggu nih dari PKB sendiri, apakah ketika udah konsolidasinya udah mantap untuk memasuki tahapan pemilu, khususnya kampanye di bulan November sampai bulan Februari dan hari pencoblosan. Dan tentunya juga patut diingat juga bahwa ketika koalisi membesar, pastinya ada komunikasi-komunikasi politik yang dibangun kan seperti itu. Dan apakah nanti Caimin akan seperti pemilu-pemilu sebelumnya menjadi kingmaker gitu ya, untuk menentukan calonnya gitu yang didorong, atau memang ikut serta mendampingi Pak Prabowo gitu. Nah, tadi ada beberapa poin penting sebenarnya dari Mas Anto ya, termasuk ke dalam konstelasi, ada dari kita mau lihat perspektif partai atau kita mau secara kultural gitu. Kalau misalnya kita lihat Erick Thohir benar NU, tapi Erick Thohir ini kan juga sepertinya juga udah digadang-gadang sama PAN ya. Jadi kayak PAN dan Erick Thohir ini sepaket gitu loh, Mas Idam. Kalau misalnya kata Ketua DPP PKB ya mengatakan ini baru masuk udah mau di garda terdepan, ini nggak boleh kayak gitu kan. Kalau misalnya ternyata PAN ini masuk ke dalam Gerindra, kayak yang tadi dikatakan sama Mas Anto, ada koalisi baru lagi gitu yang lebih besar mendukung Pak Prabowo. Kira-kira ini jadi intervensi punya konflik juga nggak sama PKB? Karena ada konflik of interest di sini. PAN masuk bahwa Erick, PKB masih mau mengusung Gus Muhaimin gitu. Itu gimana? Tentu kita tetap berpegang ke fakta yang dibangun melalui naskah deklarasi di Sentul kemarin, dan itu tidak ada perubahan sama sekali. Makanya baik teman-teman PKB maupun teman-teman di Gerindra selalu menyebutkan bahwa Gerindra dan PKB dan Gerindra itu satu koalisi yang solid. Tetapi kemudian Pak Muhaimin dan Pak Prabowo diberi kewenangan untuk kemudian mengajak partai-partai untuk bergabung dalam kerangka apa, tentu tidak hanya perspektif supaya koalisinya membesar, tapi ini kan semua bekerja atas nama kepentingan bangsa dan negara. Jadi pasti kita akan mengajak orang-orang yang mampu mengusung visi misi yang telah disepakati oleh partai Gerindra maupun partai PKB. Jadi visi misi itu dulu yang sebenarnya yang didorong sebelum ke aktornya. Nah kalau misalnya teman-teman PAN datang dengan visinya, bawa nih, saya mau masuk dalam dukung Prabowo, tapi bawa Erick Thohir, nah itu gimana? Ya nggak masalah, tapi kan yang pegang kunci kan di PKB untuk menentukan, karena itu memang tertera di dalam MOU. Tapi kalau misalnya kayak gitu, kira-kira aja nih Mas Idam, PKB akan rela nggak? Gus Muhaimin akan rela nggak? Misalnya ini PAN kayaknya Erick Thohir memiliki elektoral, lah bagus gitu kan, masuk, dan akhirnya Pak Muhaimin balik lagi kayak tanya Mas Anto, jadinya kingmaker aja. Bukan hanya sebenarnya perspektif elektoral kalau kita melihat pergantian kepemimpinan nasional secara komprehensif ya. Yang pertama ya kalaupun mau dibawa ke persoalan elektoral, PKB itu di Jawa Timur nomor 1 di seluruh dari survei, di Jawa Tengah nomor 2. Berarti kan sebenarnya secara partai sangat kuat, dan hampir semua survei mengatakan bahwa pemilih PKB itu tingkat loyalitasnya sangat tinggi. Nah saya kira fakta ini akan sangat berpengaruh kepada pengambilan keputusan Pak Prabowo ketika akan melihat siapa yang akan mendampingi. Karena tentu mereka tentu Pak Prabowo menang. Nah, Erick Thohir dalam pandangan saya dia nggak punya wilayah.
Oh, Pak Erik ini nggak punya wilayah ya? Nggak punya wilayah. PAN tapi basisnya? PAN tentu kalau lihat hasil pemilu kemarin jauh di bawah PKB, ya kan? PKB punya Jawa Timur, setengah punya Jawa Tengah. Ya. PAN kita nggak tahu dia di mana. Mungkin menyebar kali ya kalau misalnya PAN ya. Belum Jadi dari segi itu. Yang kedua, ini kan kita mau bawa visi bahwa ini untuk kepentingan. Nah, siapa yang bisa mengusung? Saya kira sosok Gus Imin dibandingkan sosok lain ketika kita bicara tentang mau dikemanahkan arah ke depan juga tidak terlalu jauh. Bahkan sebenarnya dari segi pengalaman Gus Imin jauh lebih oke lah. Pertama terbukti dengan cara manajemen partainya terus membesar. Yang kedua, saya kira tidak satupun pimpinan partai di Republik ini itu berasal dari aktivis tulen. Satu-satunya adalah Gus Imin. Oh, jadi kalau misalnya menurut Mas Idam nih, ya walaupun misalnya nanti PAN masuk gitu ya, tapi itu masih bisa kita konsolidasi lah. Kira-kira siapa? Tapi kalau dari PKB sendiri mah masih Gus Imin. Dan gitu. saya kira boleh aja masuk. Pertama dari segi sejarah kan koalisinya lebih dahulu dibentuk oleh PKB. Yang kedua PAN bawa apa gitu loh. Si PAN ini bawa apa? Jangan bawa cawapres sudah ada soalnya. Dia bawa cawapres tapi cawapresnya itu dipakai ininya apa maksudnya? Yang dijualnya itu apa? Oh itu nggak apa-apa ya? Dijualnya apa? Tentu kalau misalnya jualannya elektoral partai, PKB jauh di atas daripada PAN. Ini apalagi nih kira-kira ya? Soal sosok, ya dari survei sama-sama. Kalau kita lihat hasil survei sekarang ketika dipasang-pasangkan, saya kira Prabowo Pak Muhaimin juga sering unggul kalau dibandingkan dengan Prabowo Erik gitu. Oh, jadi bahkan sebenarnya di beberapa survei Prabowo Muhaimin unggul ketika melawan Ganjar Erik. Jadi sebenarnya debatable ya. Iya. Karena masih fluktuatif juga ya survei ini. Tapi harus diingat bahwa yang menentukan calon presiden dan wakil presiden itu menurut undang-undang kita, itu adalah partai politik. Partai politik. Siapa yang punya partai politik, maka dia yang sebenarnya punya kans besar untuk kemudian menunjuk atau memakai partainya untuk kerangka. Nah ini menarik, Mas Idam, berarti boleh sebenarnya masuk ya bawa cawapres, tapi apa nih yang dijual? Jangan elektoral, kayaknya Gus Muhaimin dibanding Mas Erik masih jauh gitu kan secara partaian juga. Tapi bagaimana ketika kita sebut nama lain nih? Dari tadi kan kita udah sebut Erik, Khofifah gitu. Bagaimana dengan Gibran? Kalau misalnya Gibran kira-kira cocok nggak sama Pak Prabowo? Kan kalau misalnya kata Pandana Baban, Opung Panda mengatakan bahwa nih Gibran nih masih bocah ingusan sebenarnya, masih banyak harus belajar gitu. Nah kalau misalnya dari Mas Idam sendiri melihat Prabowo Gibran itu kira-kira bisa disandingkan nggak? Mungkin nggak? Dari perspektif PKB. Nah ya, dari perspektif PKB boleh, dari Mas Idam sendiri juga nggak apa-apa. Semua bisa dipasang-pasangkan kan tentunya, nggak masalah. Mas Gibran itu secara ketokohan juga. Itu fakta demokrasi kita yang harus kita hormati. Tentu kalau sikap saya pribadi tetap membawa ketua umum saya, bahwa di antara nama-nama itu ya sekira yang paling pas memang dan memungkinkan untuk kemudian memenangi Pilpres 2024 ketika dua tokoh ini digabungkan ya, Pak Prabowo dan Gus Imin. Tadi penjelasannya seperti yang saya jelaskan tadi, punya wilayah Jawa Timur dan punya partai PKB yang solid, dan kita lihat DPT kemarin Jawa Timur itu terbesar kedua setelah Jawa Barat. Kurang lebih ada 31 juta DPT kita di situ. Dan itu pemenangnya adalah PKB. Pindah ke Jawa Tengah nomor 3, 28 juta. Nah itu PKB nomor 2. Oke. Nah kalau dari Mas Anto sendiri melihat peluang Gibran ini, sebenarnya Gibran ini ada chance untuk menjadi cawapres nggak sih Mas? Karena gini, konteks aku nanya ini ya Mas, aku tuh sempat ngelihat ada isu-isu soal ambang batas capres-cawapres yang mau dihapuskan, mau diturunkan gitu. Nah ini kan kayaknya anak muda bisa nih ada chance untuk jadi capres atau cawapres gitu bahkan. Nah kalau Gibran ini sendiri bagaimana Mas?
Kalau konteksnya mungkin kita coba lihat spektrumnya lebih luas lagi ya. Maksudnya bukan hanya melihat nama Gibran, tapi juga tentang konteks anak muda misalkan yang dipilih gitu. Saya rasa untuk hari ini memang agak sulit bagi anak muda untuk diberikan kesempatan lebih di partai politik. Itu pertama, catatannya adalah seperti itu. Bukan hanya soal pengalaman, tapi juga memang ada hal-hal ketika memasuki ajang kontestasi elektoral itu ada hal-hal yang perlu dipersiapkan gitu Mas Idam ya. Apakah itu dari sisi kemampuan dia untuk meraih simpati massa yang cukup luas, terus juga visi misi program yang ditawarkan, kematangan berpolitik tentunya tadi mungkin nggak bisa digapai dalam waktu setahun 2 tahun aja kan gitu kan. Dan tentunya ada kekuatan modal logistik juga yang perlu dipersiapkan juga. Itu catatan kami dari The Indonesian Institute ya, karena memang selama ini isu tentang kepemimpinan muda itu baru sebatas mengikut sertakan anak muda dalam berpolitik, tapi tidak mendorong anak muda lebih luas lagi kesempatannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika pertanyaan adalah Gibran bisa nggak? Untuk hari ini kalau saya melihat akan sangat tajam gitu ya perdebatannya ketika memasukkan nama Gibran dalam kontestasi cawapres seperti itu, karena ada banyak nama nih yang udah ngantri kan gitu kan, dan ini senior semua kan gitu kan, membawa bekalnya masing-masing, apakah bekal pengalaman, bekal kemampuan manajerial, bekal logistik dan lain-lain kan gitu kan. Kalau tiba-tiba ada nama Gibran tuh masuk ini kan menjadi perdebatan kan itu kan. Makanya Pak Pandana Baban bilang anak ingusan dalam tanda kutip ya. Nanti dulu karena banyak orang yang udah berdarah-darah di partai. Mungkin seperti itu ya. Karena bisa jadi orang yang telah aktif di partai itu udah ngantri udah banyak nih kan gitu kan. Nah, kebanyakan anak muda yang menjadi pemimpin tuh karena faktor privilege gitu ya, kebanyakan karena beberapa studi yang dilakukan oleh The Indonesian Institute seperti itu gitu. Kita melihat ada beberapa nama tiba-tiba ada anak pejabat tiba-tiba menjadi kepala daerah dan itu tidak kita soalnya anak presiden ya. Apalagi anak presiden kan itu kan. Ini kita tidak bisa pungkiri lah walaupun kita privilege-nya kita nggak boleh berkesimpulan bahwa itu representasi dari kecemerlanan dari pemerintahannya Pak. Bukan perwakilan dari representasi kaum muda dalam politik. Karena yang disebut cemerlang itu sebenarnya punya kemandirian menurut saya. Boleh jadi saya punya pilpres tertentu kalau misalnya bapak saya presiden. Dan saya kira nama Gibran ini menarik karena ada sosok Pak Jokowi. Dan saya pribadi melihat kemungkinan besar bukan berat tapi tantangannya banyak gitu. Tantangannya banyak dan mungkin juga Pak Jokowi akan menimbang banyak hal karena pasti akan dikaitkan dengan apa yang disebut dengan dinasti politik atau politik dinasti dan saya kira apa yang telah dikerjakan oleh Pak Jokowi selama ini yang melegenda masa mau dihancurkan hanya sekedar untuk kemudian dia dicap sebagai nggak ada bedanya dengan lain ternyata tetap mempertahankan dinasti politiknya dan saya kira itu tidak akan dipertukarkan. Tidak akan dilakukan sama Pak Jokowi ini ya. Karena kalau menurut saya sih memang seharusnya memang step by step gitu ya. Jadi mungkin mengikuti apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi gitu ya, dari wali kota, dari gubernur, baru jadi presiden. Artinya ada rekam stepping stone, rekam jejak yang kita bisa lihat ini orang ini layak gitu ya. Dan kelayakan itulah yang ditunjukkan melalui prestasi, kebijakan yang pro terhadap rakyat gitu ya. Dan itu penting gitu dan itu kan akhirnya menumbuhkan inspirasi juga bagi anak muda kan gitu kan. Inspirasi juga bagi anak muda. Bisa kok anak muda. Kita mulai dari daerah dulu daerah dulu dong kan gitu kan. Itu sih kalau misalnya AHA gimana Mas Anto melihatnya? Airlangga Hartarto ini Golkar ini kan juga menarik ya. Merupakan ini bukan partai yang ranking 5 besar, dia ranking 3 besar malah. Kalau nggak nomor 1, 2, 3 gitu kan. Tapi Golkar sampai sekarang belum mendeklarasikan nih siapa capresnya gitu. Apakah Prabowo, apakah Ganjar Pranowo? Kayaknya kalau misalnya Anies rada kejauhan ya. Tapi kira-kira masih mencapreskan Pak Erlangga.
masih mencapreskan ya. Iya. Tapi kira-kira ada nggak sih keinginan Pak Erlangga tuh masuk Prabowo tapi saya maunya jadi cawapres gitu. Itu ada nggak? Coba ke Mas Anto dulu. Kalau menurut saya setiap partai, terutama partai besar ya, terutama partai besar, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ajang pencapresan ini kan sebenarnya bagian dari konsolidasi ya, konsolidasi internal partai politik gitu ya. Bagaimana seluruh mesin partai itu digerakkan agar mereka terkonsolidasi sehingga ketika apalagi bicara tentang pemilihan secara serentak ini mereka harus sangat padu gitu ya untuk menggerakkan mesin partainya. Nah, seperti yang tadi dikatakan Mas Idam, memang ini harus sesuai dengan muktamar kalau untuk PKB. Nah, kalau untuk di Golkar memang sesuai dengan Munas misalkan yang mengamanatkan masih Pak AHA ya? Pak AHA untuk menjadi capres bahkan kan gitu kan. Nah, ketika melihat bahwa situasi ada 3 capres yang hari ini diperbincangkan bahkan diuji dalam survei, di mana letak Pak AHA kan gitu kan. Secara matematika politiknya di mana nih? Kan, gitu kan. Ya paling realistis kalau menurut pendapat saya adalah di cawapres tentunya seperti itu. Di mana sebenarnya karena kalau melihat Golkar itu pun sama dengan PKB, sama besarnya gitu. Punya wilayah seperti tadi Mas Idam bilang, Golkar juga punya wilayah kan itu. Tinggal menimbang-nimbang lagi nih secara komunikasi politik. Tadi memang bagaimana nanti akan diperhitungkan secara matematika apakah membawa modal elektoral secara ketokohan. Karena pemilu kita sejak tahun 2004 ketika pemilihan langsung itu menuju pemilihan bukan hanya milih partai tapi udah menjadi personifikasi gitu. Pemilihan yang sangat melekat memilih seseorang gitu, tokoh gitu. Apakah Pak AHA, Gus Muhaimin itu memiliki sisi ketokohan secara elektabilitas cukup tinggi atau tidak? Tapi Mas Anto, jangan AHA sama Gus Muhaimin. Kalau AHA sama Erik misalnya. AHA sama Erik? Siapa yang kira-kira lebih menguntungkan bagi koalisi PKB dan Gerindra? Kalau ketika bicara perbincangan membandingkan antara Pak AHA dengan Pak Erik, memang kalau lihat dari beberapa survei, Pak Erik masih lebih tinggi kan gitu kan. Pak Erik lebih tinggi dibandingkan dengan Pak AHA gitu ya. Tapi kalau kita melihat modal partai gitu ya, Golkar dan ya PAN secara gitu. struktur partaian ya Golkar yang lebih siap kan gitu kan dibandingkan dengan struktur PAN ya, tanpa harus berbicara tentang mengecilkan partai PAN gitu ya. Tapi memang secara popularitas dan elektabilitas Pak Erik kalau lihat di media sosial misalkan itu kan dengan isu sepak bola yang hari ini belakangan rame lebih tinggi dibanding Pak AHA gitu kan. Tapi balik lagi ini kan juga bukan cuman ketokohan atau partai doang. Perlu gitu ada pelengkapnya juga. Mesin partai juga harus siap gitu. Bagaimana Mas Idam? Kira-kira kalau misalnya disandingkan nih antara Erick Thohir dan Pak Erlangga Hartarto gitu. Kira-kira kalau menurut Mas Idam sendiri yang lebih menguntungkan bagi koalisi Gerindra PKB ataupun menguntungkan bagi PKB sendiri ya. Ini kita terlepas misalnya nggak ada Gus Muhaimin nih. Menguntungkan gitu. Dari sisi apa? Dari sisi elektoralnya, Mas. Kalau semuanya kan punya elektoral ya. Misalnya kalau digabungkan kedua. Yang akan menang lah nih Gerindra misalnya. Gerindra dan PKB ini. Saya pribadi sebenarnya agak sanksi ya kalau misalnya Prabowo kemudian dipasangkan sama Erik bisa mengungguli pasangan yang lain. Kalau Prabowo dan AHA sama. Tetap sanksi ya. Berarti tetap Prabowo dan Gus Muhaimin ya. Iya. Harus tegak lurus lah. Harus tegak lurus semuanya. Saya sanksi yang lain. Prabowo sama Gus Muhaimin gitu ya. Dan kan gini, kalaupun Pak AHA kepengen jadi cawapresnya Pak Prabowo kan harus melalui beberapa tahapan. Setidaknya harus mampu melebih dulu dua orang ini. Setidaknya harus ngomong ke. Jangan-jangan udah sempat ngomong, udah ada sempat berkomunikasi belum Mas Idam kira-kira dari Pak Golkar ke Gerindra? Kalau PKB dengan Golkar udah beberapa kali ketemu, bahkan sama-sama berkomitmen untuk kemudian membangun koalisi besar itu untuk mengajak partai lain. Oh jadi udah ada pertemuan kan soalnya Gus Muhaimin dan Pak Erlangga ini juga sangat akrab ya kelihatannya akrab. Akrab. Pasti udah ada tuh omong-omongan kayak
saya mau sih dukung Prabowo, tapi kayaknya saya jadi cawapres bisa enggak gitu. Itu ada kali ya mungkin off the record-nya bisa ya. jadi ada. Tapi Bisa jadi ada ya. Sampai saat ini amanah yang diberikan kepada kita ya Masih tetap itu ya. Gus Imin. Jangan-jangan itu yang alasan mengapa Golkar sampai sekarang belum juga mendeklarasikan gitu kan. Karena masih mau jadi cawapresnya Pak Prabowo gitu. Kalau deklarasi kan sebenarnya sesuatu perkara yang sangat mudah ya. Jadi seperti yang dibilang tadi, ya, orang sekarang memang sedang konsentrasi mengkonsolidasikan kekuatan partainya. Kekuatan partai ya. Untuk menghadapi pileg. Oh jadi lagi fokus ke pileg dulu ya. Pileg. Sambil kemudian mencari kesepakatan untuk kemudian capres dan cawapresnya. Oke, sebenarnya Mas Idam masih tegak lurus nih Mas Anton nih, pokoknya tetap Gus Muhaimin dengan Pak Prabowo gitu kan. Tapi oke, ini sebenarnya pertanyaan karena gini, ada dua hal ya yang sebenarnya. Yang pertama, selain amanah partai adalah amanah dari para kiai, terutama kiai sepuh, itu secara tegas memang memberi mandat kepada Gus Imin untuk kemudian untuk pilpres kali ini untuk jadi cawapres itu ya? Capres atau jadi cawapres. Oh, capres masih ada kemungkinan? Ya, itu amanah dari kiai. Semua ada kemungkinan loh, kan kita nggak tahu. Bisa jadi tiba-tiba switch nih sebelum daftar di KPU, orang belum bisa menentukan siapa capres, siapa cawapres. Ini menarik nih, masih ada kemungkinan sebenarnya. Kalau menurut para kiai ya, masih ada kemungkinan Gus Muhaimin untuk bisa jadi. Bukan kemungkinan, itu amanah dari kiai. Itu amanah dari kiai itu ya untuk harus jadi maju, baik sebagai calon presiden maupun cawapres. Oke, ini menarik. Dan itu yang dipegang oleh Gus Imin. Itu yang paling utama sebenarnya amanah dari kiai, karena sejumlah rekomendasi tentu ada di tangan Gus Imin dari kepentingan para kiai. Terutama kaum santri ya. Saya kira representasinya ada di Gus Imin. Ya, ini benar-benar golden. Nah, itu sebenarnya yang paling utama yang diusung oleh Gus Imin, amanah dari para kiai. Kalau kecuali kiainya mencabut mandatnya mungkin lain hal. Tapi sampai hari ini selama saya mendampingi beliau konsolidasi kemana-mana, hampir semua kiai-kiai sepuh baik di Jawa Timur maupun di seluruh Indonesia itu mengamanahkan bahwa Gus Imin harus tampil di kepemimpinan nasional. Tapi kalau misalnya kayak gitu, ini sebenarnya pertanyaan intermezzo aja, Mas Idam. Kalau misalnya udah sangat yakin Prabowo dan Gus Muhaimin gitu, kenapa nggak segera dideklarasikan? Ya, kan perlu momentum yang tepat. Momentum, berarti tinggal momentumnya aja sebenarnya. Kalau deklarasikan sesuatu yang sangat gampang. Seremonial lah ya. Seremonial. Jadi pekerjaan terberat itu kan sebenarnya bukan soal deklarasinya. Tapi kedua tokoh ini kemudian mencari perluasan konsolidasi. Kan misalnya gini, kalau kita perhatikan hari-hari ini, Gus Imin itu lebih banyak bicara soal substansi kemana-mana. Dia kemudian konsolidasi di Jawa Timur, ketemu dengan para kepala desa, meneriakkan, mengkampanyekan bahwa desa harus dapat dana 5 miliar per desa. Kenapa itu penting? Karena dia mau mengubah arah jadi sekarang pembangunan masih lagi konsolidasi dulu ya. Lokus pertumbuhan ekonomi kita ke depan dalam pandangan kami itu harus dimulai dari desa, bukan dari kota. Karena sejumlah soal struktural yang kita hadapi tentu akan selesai kalau kita taruh di desa, dan terbukti undang-undang desa 1 dekade pelaksananya sangat memuaskan. Ada ribuan kilometer jalan desa yang bisa terbangun. Kalau kita membayangkan jalan desa itu terbangun, itu artinya yang bergerak barang dan jasanya itu adalah milik orang di desa, dan itu satu perspektif. Nah, ini kan yang terus yang lagi dikerjain itu sebenarnya itu dulu lah ya, sebelum kita deklarasi ini ya. Dan itu jauh lebih penting, karena itu
tantangan bangsa kita ke depan saya kira di situ. Tapi nyambung dari Mas Idam tadi ya, sebenarnya kalau kami dari The Indonesian Institute di bulan Mei yang lalu ada jajak pendapat gitu ya, memang spesifik ke anak muda nih, Mas Idam. Satu hal yang penting juga diingat oleh partai politik adalah persepsi anak muda terkait dengan bagaimana sih prioritas bagi cawapres dan cawapres ke depan gitu kan. Nah, dari yang kami tangkap, kami temukan adalah keinginan anak muda terkait dengan lebih prioritas untuk perluasan lapangan pekerjaan dan juga penegakan hukum terhadap korupsi gitu. Khususnya lebih dua hal itu gitu. Dan memang ketika bicara soal dua isu tadi, ketika kami lihat dari bahkan bulan Mei 2022 yang lalu sampai setahun yang lalu, itu dua isu itu yang paling teratas gitu. Dan mereka menyikapi bahwa perlu lapangan pekerjaan yang lebih luas, terus juga penegakan korupsi. Dan ketika bicara soal isu, memang di berbagai survei juga sama. Jadi dua hal itu. Dan kemungkinan besar adalah ketika pemilih juga ingin melihat calon presiden dan wakil presiden yang bisa mendeliver kedua hal itu gitu. Bagaimana terkait dengan lapangan pekerjaan dan juga penegakan hukum terhadap korupsi ataupun capres dan cawapres yang memiliki track record yang cukup baik kan gitu kan. Nah, makanya bayangan dari pemilih nantinya akan ada di dua hal itu gitu. Imajinasi kita gemborkan lah ya dari capres dan cawapres itu, bagaimana capres dan cawapres ini memiliki komitmen terhadap hal itu gitu. Oke, tadi dari Mas Idam mengatakan bahwa memang penting untuk membangun desa gitu ya, membuat ekonomi secara merata gitu ya, dari desa hingga kota gitu ya. Bukan terbalik kalau sekarang kan kota baru netes-netes ke desa kan, tapi kalau desa ke kota gitu ya. Nah, terus kemudian capres yang juga mampu merepresentasikan dan punya komitmen terhadap korupsi, karena ini sangat penting gitu ya ditangkap oleh partai-partai politik, bahkan untuk capres dan cawapres, karena kita akan melihat era di mana pasca 10 tahun Pak Jokowi ini, karena orang banyak bertanya nih, siapa, apa, dan kemungkinan bagaimana Indonesia ke depan. Nah, ini yang sangat penting itu. Ya, nah ini menarik tadi kalau misalnya anak muda kan kita lihat secara poinnya ya, yang lebih digemburkan harusnya seperti itu. Tapi sebenarnya ini kita mau lanjut lagi, tapi kira-kira udah harus ditutup ya. Ini ada pertanyaan penutup untuk Mas Anto sama Mas Idam, nanti kita lanjutkan lagi yang off the record-nya, teman-teman nggak boleh dengar. Pertanyaannya adalah buat Mas Anto dulu. Kira-kira siapa calon yang paling bisa menguntungkan untuk Pak Prabowo Subianto menjadi calon presidennya? Satu tokoh aja. Satu tokoh ya? Satu tokoh yang kira-kira paling menguntungkan untuk elektoralnya Pak Prabowo ya? Sesuai dari The Indonesian Institute. Kalau berdasarkan apa yang kami dapatkan melalui jejak pendapat, khususnya tadi ya, dengan segmentasi pemilih muda, ada satu nama yang sebenarnya terlewat gitu ya, belum kita perbincangkan, itu Pak Mahfud MD sebenarnya. Pak Mahfud berarti Pak Mahfud. Ya. Jadi kalaupun tadi merepresentasikan NU gitu ya, tadi ada nama Pak Erik, Bu Kofifa, Gus Muhaimin, ada nama Pak Mahfud MD juga gitu yang merepresentasikan NU. Di anak muda itu malah di anak muda ya? Pak Mahfud. Karena balik lagi seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, bayangan anak muda terhadap Indonesia ke depan dengan kebutuhan pemimpinnya adalah orang-orang yang tegas memiliki komitmen terhadap anti korupsi gitu. Nah, karena Pak Mahfud belakangan ini kan yang ngurusin korupsi terus ya. Tanda kutip berisik gitu ya di publik gitu ya. Tapi memang berisik dalam hal positif gitu ya, mengangkat beberapa isu dan akhirnya memang itu menjadi perhatian publik kan gitu kan. Itu yang menjadi perhatian anak muda. Nah, saya berangkat dari hasil temuan itu gitu ya. Oh, berarti Pak Mahfud ya menjadi tokoh. Tapi ini sedikit aja Mas Anto, Pak Mahfud itu bukannya udah digadang-gadang sama Pak Ganjar ya? Belum tahu sih ya kalau belum fix juga ya. Jadi kita kan belum ada kemungkinan untuk ke Pak Prabowo lagi. Jadi Prabowo Mahfud nih kalau misalnya dari Mas Anto. Kalau misalnya Mas Idam, kira-kira siapa tokoh yang akan di ACC sama
PKB selain dari Gus Muhaimin? Kira-kira? Nggak ada. Kalau pertanyaan gitu nggak ada. Pasti Gus Muhaimin. Nggak ada, karena itu mandat dari Jadi partai itu kecuali ada nama lain di muktamar, tentu hal yang lain. Jadi sampai sekarang tuh belum ada nama lain ya ditanyakan selain siapa ya Gus Imin. Yang Nanti kedua gini, gini, Pilpres itu kan sebenarnya politisi sematang Pak Prabowo dan teman-teman Gerindra itu tidak hanya menentukan pilihan-pilihan politiknya berdasarkan fakta-fakta survei yang ada hari ini. Dia pasti akan lebih cenderung melihat realitas politik dan membandingkan apa yang terjadi di masa-masa sebelumnya. Pasti ada pertimbangan begitu untuk kemudian ini yang pas, apalagi memang harus menang kali ini, ini harus menang Pak Prabowo. Dan baru kali ini juga Pak Prabowo Gerindra berkoalisi dengan PKB. Dan harus dicatat bahwa semua koalisi yang di dalamnya ada PKB selama pemilihan langsung presiden itu pasti menang. Pasti menang. Pokoknya nih belum ada nama-nama yang masuk ke PKB yang kira-kira ini mungkin bisa. Kalau ada yang gitu. ada yang menyodorkan ada. Oh, menyodorkan ada, tapi yang kan, ACC ini masih Gus Muhaimin. Iya, tapi kan kalau menyodorkan PKB itu harus 2 tahap. Yang pertama tentu harus merubah amanah muktamar. Yang kedua secara kultural harus muncul dari kiai-kiai sepuh, terutama punya pesantren. Jadi dua tahapan itu harus PR, dan itu nggak mudah, nggak gampang. Itu yang akan di ACC PKB itu pokoknya 2 itu. Nah, yang ketiga harus melalui persetujuan Pak Prabowo dengan Pak Muhaimin. Jadi boleh aja dari 3 tuh. Ada 3 tuh ya PR-nya. Memang berat. Kamar, Kiai, Prabowo dan Gus Muhaimin ya. Nah, itu. Tapi kalau menurut KNF berdasarkan Kang Ep itu kan survei dapil, bukan survei nasional. Survei dapil di 78 dapil. Kalau survei yang kita lihat ini kan namanya survei nasional. Itu respondennya 1.200 se-Indonesia. Kalau survei dapil ini 78 dapil. Berarti dapil-dapil yang disurvei. Dan itu respondennya 800. Berarti kan pertanyaan itu sampai ke desa dan kecamatan. Itu tetap. Dan kesimpulan Kang Ep yang menentukan kemenangan Pak Prabowo presiden Gus Imin, mau di Ganjar maupun di Prabowo, termasuk ke Anies. Jadi penentu kemenangan. Ini kingmaker dari penentu. Ini semua sebenarnya itu bukan Bu Mega ya. Itu Kang Ep yang bilang karena berdasarkan dapil itu hasil survei dapilnya 78 itu. Ini menarik nih. Ini menarik sih, masih ada untuk kita diskusikan lebih lanjut ya. Mas Anto juga, namun iya tadi ada nama-nama mungkin yang belum kesebut juga kayak misalnya Pak Mahfud gitu kan. Kalau misalnya di sini tuh sebenarnya kalau kita lagi ngebahas Prabowo itu banyak yang komen kira-kira siapa cawapres-cawapresnya gitu, dan sebenarnya aku berharap banget setelah ini teman-teman tuh juga komen di kolom komentar kira-kira siapa sih cawapres yang cocok untuk Pak Prabowo, apakah kira-kira tetap Gus Imin seperti tidak urus sama PKB atau malah justru Pak Mahfud seperti yang dikatakan sama Mas Anto tadi. Tulis di kolom komentar dan sampai jumpa di episode berikutnya. Jadi kita tunggu deklarasinya ya Mas ya. Ya.